Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Doa dulu ya. Dimas doa. HM Dimas. Pimpin doa. Semuanya bareng-bareng ya. Yuk. Sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana ini habis liburan kemana aja? Belum binatang Bu, saya pergi Iya? mancing Bu, Terus Saya ke Sumedang, Bu. saya tidur Bu. ini Opi kemana? Ke Kebun kebun. binatang, Bu. Lihat apa aja di sana? Lihat si Otan Bu. Otan. Oh terus Ikan. terus Ya, ikan ya. Ikan iya Bu. Nah, terus Buaya buaya ada di sana. ada. Oh iya. Terus di sini siapa yang nggak hadir? Ucup Bu. Kenapa dia itu? Saya Sakit, alfa atau apa? izin. Izin kemana dia? Si capek aja, Bu. Capek. Oh Iya. masih kurang kayaknya ya. Terus siapa lagi? Jarwo Bu. Siapa? Jarwo. Oh iya, kenapa dia? Dia katanya sih lagi sakit gak enak badan. Oh iya iya. Bemonya mau, Bu. Nah berhubung Opik ini tadi tuh habis ke kebun binatang, sekarang kita ngebahas ngelanjutin kemarin ya Ya, Bu. tentang hewan itu, makhluk hidup yang di ya. Sekarang kita ngebahas tentang tempat hidup makhluk hidup itu, yang hewannya ya. Ada sapi, ada kuda, ada ayam, terus ada apa lagi ya, kucing kayak gitu. Hidupnya di air apa di darat? Darat, Ada, Bu. Bu. Darat ya. Iya, Bu. Terus kalau manusia itu biasanya hidupnya di mana? Darat. Darat kan? Iya. Terus Opik itu kemarin ngelihat yang hidupnya di air itu, sebutin coba ada apa aja. Buaya, Buaya bisa di air sama darat ya. iya. Terus Ikan ikan, lumba-lumba. Ada lumba-lumba nggak di sana? ada Bu. Ya kayak gitu ya. Lanjut lagi. Di sini siapa yang punya akuarium? Opik punya nggak? Punya Bu. Punya ya. Akuarium itu diisinya oleh apa? Air atau Air Bu. pasir? Kalau ikan itu ditaruh di pasir, itu mati atau hidup? Ya mati atuh Bu. Mati ya. Iya Bu. Kita di sini ada nggak yang pernah mainan tanah? Ada Bu. Saya pernah, Bu. Pernah kan? Pernah melihat cacing nggak di dalam tanah gitu? Pernah. Bu. Yaitu cacing tanah membuat tanah menjadi gembur. Jangkrik dan tikus juga termasuk hewan yang tinggal di dalam tanah ya. Ya. Itu di dalam tanah. Terus ada tempat lain nggak sih buat hidup hewan? Misalnya itu di pohon gitu kan. Terus tempat di pohon itu tuh tempat apa? Burung. Ya terus kelawar kayak gitu kan. Ya, Bu. Yuk. Ya. Hidup di darat dan air. Kalian tahu nggak yang hidup di darat dan air? Berarti ada dua ini ya, dua alam ya. Ya, Bu. Apa itu? Yang pertama Buaya. buaya, iya bisa. Terus kodok ya kan. Terus lumba-lumba juga kan bisa. Terus tempat hidupnya makhluk hidup itu kayak contohnya dari binatang ya. Ya, Dari Bu. kuda, dari sapi, dari bebek, ayam kayak gitu. Hidupnya di air apa di darat? Air dan darat. Kok air? Oh iya ada bebeknya. Iya ada bebek ya. Jika ikan yang hidup di air sangat beragam jenisnya. Ikan hiu dapat hidup di air asin, jadi tempat hidup hiu ialah di laut. Adapun ikan lele hidup di kolam atau di sungai. Lele dapat hidup juga di danau, jadi lele hidup di air tawar ya. Gitu. Terus ikan bandeng. Kalian tahu kan ikan bandeng? Tahu. Ikan bandeng itu hidupnya di air payau. Air payau itu air yang berada di antara pertemuan antara air laut dan air tawar.
Kayak gitu. Itu tadi ikan hiu, ikan lele, sama ikan Bandeng. nah itu. Terus ada nggak hewan lain yang hidup di air selain ikan? Kayak kepiting kayak gitu Oh, iya. kan, udang, Iya. terus Cumi-cumi. gurita, iya itu hidupnya di air juga. Terus yang kedua itu ada yang hewan yang hidup di darat ya. Yang tadi ibu ngomong itu tadi ada siapa? Ada apa? Sapi, domba, kuda, kucing kayak gitu Ayam. kan, ayam, ya. Terus juga terus yang itu ada tempat hidup tumbuhan ya. Tumbuhan tadi kan hewan, sekarang tumbuhan nih. Tumbuhan yang hidup di air itu ada apa aja tuh? Ya, terus teratai, terus Laut. teratai itu kan hidupnya terapung di atas air kan, Iya. daun yang lebar dan akar terendam dalam air. Selain teratai itu ada eceng gondok ya. Iya. Terus tumbuhan yang hidup di darat ada apa aja coba? Banyak kan? Banyak. Ada pohon, buah-buahan kayak pisang, terus kaktus, iya, Bayam. Jambu. iya jambu itu. Terus yang di sawah itu ada apa tuh? Padi. Padi, terus Jagung. Singkong. iya, Boleh. terus pohon Kentang. pisang juga kan biasanya di pinggir-pinggir itu kan. Terus ada tumbuhan yang hidup menempel. Apa itu yang hidup menempel? Kayak tanduk rusa, anggrek gitu kan. Terus jamur juga termasuk kan, Iya. nempel gitu kan. Nah sekarang ibu kasih kalian soal ya, soal IPA. Soal IPA ya, sok ibu dite kalian tulis. Jadi kan udah dijelasin tentang materi tentang IPA ya, tempat makhluk hidup itu kan. Soalnya itu yang pertama, kalian catat. Yang pertama, kodok merupakan hewan yang dapat hidup di mana? Ya. Udah, Bu. Yang kedua, hewan yang dapat hidup pada tubuh hewan lain adalah udah Udah, Bu. tercatat ya. Nomor 3 ini mangga, pisang dan kelapa hidup di udah. Udah, Bu. Nomor 4 ya, tumbuhan yang hidup di pohon lain adalah yang terakhir, tumbuhan yang hidup di air adalah sebutin ya, nanti kalau udah selesai ibu tanya yang bisa maju ke depan. Dikasih waktu ya, sok kerjain. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak boleh ada yang nyontek ya. Iya, mana-mana. Udah belum? Belum. Belum.
Bentar lagi nih. Udah ada yang selesai belum? Bentar lagi Bu. Oke. Jangan nyontek ya. Di sini yang bisa jawab berarti memperhatikan ibu ya tadi baca materi kayak gitu. Yang nggak dengerin berarti nggak bisa jawab. Udah? Udah Bu. Udah ya? Udah selesai semua kan? Ibu tanya nih, yang bisa maju ke depan ya? Iya Bu. Atau berdiri aja di situ nggak apa-apa tapi sambil nyebutin, tapi sambil berdiri ya. Iya Bu. Iya Bu. Yang pertama itu tadi pertanyaannya, kodok merupakan hewan yang dapat hidup di Saya Bu. Udah. Kodok merupakan hewan yang dapat hidup di air dan darat Bu. Nah, tuh. Terus yang nomor 2, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Boleh. Hewan yang dapat hidup pada tubuh hewan lain adalah kutu pada kerbau Bu. Ya, selain itu cacing di perut babi juga ada ya. Bisa Ya. itu hewan yang hidupnya di tubuh hewan lain. Kutu yang berserangga di kepala kayak gitu kan. Terus yang nomor 3 siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Angga, pisang, dan kelapa hidup di daratan. Ya, di daratan. Kelapa juga bisa hidup di pinggir-pinggir pantai itu ya. Ya. Biasanya kelapa. Terus nomor 4 siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Siapa ini yang bisa jawab ya? Siapa nomor 4? Siapa? Masuk. Siapa yang nomor 4 yang tumbuhan yang hidup di pohon lain itu soalnya? Iya. Saya Bu. Iya. Boleh. Tumbuhan yang hidup di pohon ialah Di pohon lain. Oh, pohon lain ialah mangga, jambu, Di pohon. Tumbuhan. Nomor 4 siapa yang bisa jawab? saya Bu. Iya, apa itu? Tumbuhan yang hidup di pohon lain ialah jambu Bu. Bukan, yang di pohon lain itu kayak jamur Oh, kayak iya, gitu Bu. ya kan nempel di pohon lain itu Ya, loh. Bu. Iya, kayak gitu. Oke, duduk ya. Terus yang 5 siapa? Saya Bu. Ya. Apa itu? Tumbuhan yang hidup di air ialah eceng gondok Bu. Ya. Terus ada lagi tuh, bukan eceng gondok aja ya. Kayak teratai, lotus, talas hijau, terus bambu air juga hidupnya kan di air kan. Tadi Ibu udah ngasih materi, udah ngejelasin tentang IPA ya kan, makhluk hidup, terus matematika tentang satuan panjang itu. Terus sekarang Ibu mau dongeng ya, Ya Bu. Iya, Bu. mau cerita tentang dongeng ikan mas. Kalian tahu ikan mas yang itu nggak, yang ngabulin permintaan? Oh iya tahu Bu, tahu. Ya, Ibu mau ceritain dongeng nih. Pada zaman dahulu kala, tinggallah sepasang kakek dan nenek yang sangat miskin. Mata pencariannya si kakek adalah sebagai pencari ikan di laut. Meski hampir setiap hari kakek pergi ke laut menjala ikan, namun hasil yang didapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Suatu hari, ketika si kakek sedang menjala ikan, tiba-tiba dia merasa jalannya sangat berat. Seperti ada ikan raksasa yang terperangkap di dalamnya. Kata kakek, pasti ikan yang sangat besar, pikir si kakek senang. Dengan sekuat tenaga, si kakek menarik jalannya. Namun ternyata tidak ada ikan sebesar yang tertangkap, melainkan hanya ikan kecil yang tersangkut. Rupanya ikan kecil itu bukan ikan biasa. Badannya berkilau seperti emas dan bisa berbicara seperti layaknya manusia. Kakek mengucapkan, ikan mas mengucapkan, "Kakek, tolong lepaskan aku akan mengabulkan semua permintaanmu," kata si ikan mas. Terus si kakek berpikir sejenak lalu berkata, "Aku tidak memerlukan apapun darimu, aku akan melepaskanmu, pergilah," kata kakek itu. Terus kakek melepaskan ikan emas itu kembali ke laut, lalu dia pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, nenek menanyakan hasil tangkapan si kakek. Kata nenek,
Kata kakek, hari ini aku hanya mendapatkan 1 ekor ikan emas dan itu pun sudah aku lepas kembali. Aku yakin itu adalah ikan ajaib karena dia bisa berbicara. Katanya dia akan memberiku imbalan jika mau melepaskannya, cerita si kakek. Lalu kata nenek, lalu apa yang kau minta? Terus kata kakek, tidak ada. Terus kata nenek, oh alangkah bodohnya. Setidaknya kamu bisa meminta roti untuk kita makan. Pergilah dan meminta padanya, kata si nenek itu. Maka dengan segan si kakek kembali ke tepi pantai dan berseru, wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkanlah permintaan kami. Tiba-tiba si ikan emas muncul di permukaan laut. Apa yang kau minta, kek? Katanya. Kata kakek, istriku marah padaku, berikan aku roti untuk makan malam, maka dia akan memaafkanku, minta si kakek. Pulanglah, aku telah mengirimkan roti yang banyak ke rumahmu, jawab ikan emas ajaib. Maka pulanglah si kakek dengan senang hati. Tiba di rumah, didapati meja makan telah penuh dengan roti. Namun ternyata istrinya masih tampak marah kepadanya. Kita telah punya banyak roti, tapi meja makan kita telah reot. Reot itu rusak ya, udah rusak gitu. Rapuh. Iya, udah rapuh. Terus pergilah ke laut dan minta agar ikan sakti itu memberi kita rumah yang baru beserta isinya. Terpaksalah si kakek kembali ke laut. Wahai ikan mas sakti, datanglah kemari, kabulkan permintaan kami. Ikan mas muncul. Apalagi yang kau inginkan, kakek? Istriku menyuruhku memintamu agar memberikan kami rumah baru beserta isinya, karena rumah kami sudah reot atau rapuh atau sudah rusak. Istriku tidak mau tinggal di sana. Tenanglah kakek, pulanglah, keinginanmu sudah aku kabulkan. Terus kakek pun pulang. Sesampainya di rumah, dilihat bahwa rumahnya telah berubah menjadi baru. Rumah yang indah terbuat dari kayu yang kuat. Dan di depan pintu rumah itu nenek sedang menunggunya dengan wajah tampak lebih marah dari sebelumnya. Dasar kakek bodoh, jangan kira aku merasa puas hanya dengan membuatkanku rumah baru ini. Pergilah kembali dan mintalah pada ikan mas itu bahwa aku tidak mau menjadi istri nelayan. Aku menjadi nyonya bangsawan, sehingga orang lain akan menuruti keinginanku dan menghormatiku, kata si nenek itu. Untuk kesekian kalinya si kakek kembali ke tepian laut dan berseru, wahai ikan mas, datanglah kemari, kabulkan permintaan kami. Datang sekejap ikan mas ajaib itu muncul di hadapan si kakek. Apa yang kau inginkan lagi, kakek? Istriku tidak bisa membuatku tenang. Dia bahkan semakin marah, katanya dia sudah lelah menjadi istri nelayan dan ingin menjadi nyonya bangsawan, pinta si kakek tersebut. Baiklah, pulanglah, keinginanmu sudah aku kabulkan, kata si ikan mas ajaib. Alangkah terkejutnya si kakek ketika kembali, ternyata rumahnya telah berubah menjadi sebuah rumah yang megah, terbuat dari batu yang kokoh, 3 lantai tingginya dengan banyak sekali pelayan di dalamnya. Si kakek melihat istrinya sedang duduk di sebuah kursi tinggi, sibuk memberi perintah pada para nelayan. Halo istriku, sapa sang kakek, suaminya itu, nenek itu. Betapa tidak sopannya, bentak si nenek. Berani sekali kau mengaku sebagai suamiku. Pelayan bawa dia ke gudang dan beri dia 40 cambukan. Segera saja beberapa pelayan menyeret si kakek ke gudang dan mencabuk sampai si kakek hampir tidak bisa berdiri. Hari berikutnya, istri memerintahkan si kakek untuk bekerja sebagai tukang kebun. Tugasnya adalah menyapu halaman dan merawat kebun. Dasar perempuan jahat, pikir si kakek. Aku sudah memberikan dia keberuntungan tapi malah tidak mau mengaku itu sebagai suaminya. Lama-kelamaan si nenek bosan menjadi nyonya bangsawan. Maka dia kembali memanggil si kakek. Hai lelaki tua, pergilah kembali kepada ikan masmu itu dan katakan padanya, aku tidak mau lagi menjadi nyonya bangsawan. Aku mau menjadi ratu. Maka kembalilah si kakek ke tepi laut dan berseru, wah ikan mas ajaib, datanglah kemari, kabulkanlah keinginan kami. Dalam sekejap ikan mas ajaib muncul hadapan si kakek. Apa engkau inginkan lagi, kakek? Istriku semakin keterlaluan. Dia tidak ingin menjadi nyonya bangsawan tapi ingin menjadi ratu.
Baiklah, pulanglah, keinginanmu sudah dikabulkan, kata ikan mas tersebut. Sesampainya si kakek di tempat dulu rumahnya berdiri, kini tampak oleh sebuah istana beratap emas dengan para penjaga berlalu lalang. Istrinya yang kini berpakaian layaknya seorang ratu berdiri di balkon dikelilingi para jenderal dan gubernur. Dan jika dia mengangkat tangannya, bedug akan berbunyi, diiringi musik, dan para tentara akan bersorak-sorai. Setelah sekian lama, si nenek kembali bosan menjadi seorang ratu. Maka dia memerintahkan para jenderal untuk menemukan si kakek dan membawanya ke hadapannya. Seluruh istana sibuk mencari si kakek. Akhirnya mereka menemukan kakek di kebun dan membawanya menghadap ratu. Dengar lagi tua, kau harus pergi menemui ikan emasmu. Katakan padanya bahwa aku tidak mau lagi menjadi ratu. Aku mau menjadi dewi laut sehingga semua laut dan ikan-ikan di seluruh dunia menurut perintahku. Si kakek terkejut dengan permintaan istrinya. Dia mencoba menolaknya, tapi apa daya, si nenek mengancam akan membunuhnya. Maka dengan terpaksa dia kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datang kemari, kabulkanlah keinginan kami." Kali ini ikan emas tidak langsung muncul. Kakek mencoba memanggil kembali, namun ikan emas tetap tidak terlihat. Pada saat si kakek memanggil untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba laut mulai bergolak dan bergemuruh. Saat ombak mulai mereda, muncullah ikan emas. "Apa yang kau inginkan lagi, kakek?" "Istriku telah benar-benar menjadi gila," kata si kakek. "Dia tidak mau lagi menjadi ratu, tetapi ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintahkan semua ikan." Si ikan emas terdiam dan tanpa mengatakan apapun, dia kembali menghilang ke dalam laut. Si kakek pun kembali pulang. Dia hampir tidak percaya pada penglihatannya ketika menyadari bahwa istana yang megah dan semua isinya telah hilang. Kini di tempat itu berdirilah sebuah gubuk reot yang dulu pernah tinggalnya, dan di dalamnya duduklah si nenek dengan pakaian yang compang-camping. Mereka kembali hidup seperti dulu. Kakek kembali menjadi nelayan dan penghasilan yang pas-pasan. Tamat. Itu tadi cerita yang ibu sampaikan. Pesan moral dari dongeng legenda hewan ikan. Yang pertama itu ada, kita hendaknya jangan serakah dan tidak melupakan masa lalu. Untuk pesan si nenek. Yang kedua itu, kita harus berani menghadapi sikap menegakkan kebenaran. Itu pesan untuk si kakeknya. Itu pesan moralnya anak-anak. Ya Allah. Lalu yang kedua, tutup akhiri semua materi pelajaran hari ini. Dimas sebagai KM pimpin doa. Siap Bu. Doa pulang ya. Ya Bu. Selesai, yuk mulai. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Makasih anak-anak ya buat hari ini. Nanti kita minggu depan lanjut lagi. Tugasnya itu buat minggu depan kalian itu membawa membawa hewan-hewan lah ya, yang di darat aja, yang di air juga boleh, ditaruh di toples nanti bawa ke sekolah ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.